Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Alfi Kusniatin. Pada video kali ini saya akan menyajikan 5 soal yang berhubungan dengan persamaan kuadrat dan akan kita selesaikan menggunakan trik cepat untuk pemecahannya. Selanjutnya langsung saja ya simak video pembahasan berikut ini. Soal pertama, jika B adalah salah satu akar dari persamaan x kuadrat ditambah 4x min 9 sama dengan 0, maka B pangkat 4 ditambah 136B sama dengan. Berdasarkan soal pertama, B adalah salah satu akar dari persamaan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 9 sama dengan 0. Pada persamaan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 9 memuat variabel x, sehingga akar-akarnya merupakan variabel x. B adalah salah satu akar dari persamaan tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa B sama dengan x. Maka berlaku B kuadrat ditambah 4B dikurangi 9 sama dengan 0. Karena yang akan dicari merupakan B pangkat 4 ditambah 136B, maka kita dapat memindahkan negatif 9 ke ruas kanan dengan cara menambahkan plus 9 pada ruas kiri dan menambahkan plus 9 pada ruas kanan, sehingga menjadi B kuadrat ditambah 4B sama dengan 9. Untuk mendapatkan B pangkat 4, maka kita perlu menjadikan B kuadrat sama dengan, sehingga dengan memindahkan plus 4B pada ruas kanan dengan cara menambahkan negatif 4B pada ruas kiri dan menambahkan negatif 4B pada ruas kanan, sehingga menjadi B kuadrat sama dengan negatif 4B ditambah 9. Untuk mendapatkan B pangkat 4, maka kita perlu menguadratkan kedua ruas, sehingga menjadi B kuadrat dikuadratkan sama dengan kuadrat dari negatif 4B ditambah 9, sehingga menjadi B pangkat 4 sama dengan 16B kuadrat dikurangi 72B ditambah 81. Karena kita memerlukan B pangkat 4 ditambah 136B, maka kita ubah bentuknya menjadi B pangkat 4 ditambah 136B, sehingga ekuivalen dengan B pangkat 4 ditambah 136B sama dengan 16 dikalikan dengan B kuadrat ditambah 4B ditambah 81. Bentuk ini dapat dijabarkan melalui penjabaran di samping. Bentuk B kuadrat ditambah 4B sama dengan bentuk di atas, yaitu B kuadrat ditambah 4B sama dengan 9, sehingga persamaan tersebut menjadi B pangkat 4 ditambah 136B sama dengan 16 kali disubstitusikan B kuadrat ditambah 4B sama dengan 9 ditambah 81, ekuivalen dengan B pangkat 4 ditambah 136B sama dengan 144 ditambah 81 sama dengan 225. Nilai dari B pangkat 4 ditambah 136B sama dengan 225. Soal kedua, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 lebih besar dari akar-akar persamaan 4x kuadrat dikurangi 16x ditambah 3 sama dengan 0 adalah. Pada soal kedua, kita misalkan x1 dan x2 adalah akar-akar dari 4x kuadrat dikurangi 16x ditambah 3 sama dengan 0. Karena pada soal 3 lebih besar dari akar-akar persamaan, maka persamaan kuadrat barunya memiliki akar-akar x1 ditambah 3 dan x2 ditambah 3. Misalkan P adalah lebihnya akar persamaan. Yang dimaksud P di sini merupakan 3 lebih besar dari akar-akar persamaan. Maka persamaan kuadrat baru menjadi ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 menjadi a kuadrat dari x min p ditambah b
dikalikan dengan X min P ditambah C sama dengan 0. Jika akar-akar lebih senilai P, maka semua variabel X dikurangi senilai P pada persamaan kuadrat. AX, X-nya dikurangi P, BX, X-nya dikurangi P. Sehingga berdasarkan soal kedua, 3 lebih besar dari akar-akar persamaan 4x kuadrat dikurangi 16x ditambah 3 sama dengan 0 dapat ditunjukkan bahwa P sama dengan 3, A sama dengan 4, P sama dengan negatif 16, dan C sama dengan 3. Dimasukkan ke dalam persamaan, A dikalikan dengan kuadrat X min P ditambah B dikalikan dengan X min P ditambah C sama dengan 0. Sehingga 4 kalikan dengan kuadrat X min 3 dikurangi 16 kali X min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Ekuivalen dengan 4 dikalikan dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 dikurangi 16X ditambah 48 ditambah 3 sama dengan 0. Ekuivalen dengan 4X kuadrat dikurangi 24X ditambah 36 dikurangi 16X ditambah 51 sama dengan 0. Hal ini juga ekuivalen dengan 4X kuadrat dikurangi 40X ditambah 87 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan 1/4 sehingga menjadi X kuadrat dikurangi 10X ditambah 87/4 sama dengan 0. Soal ketiga, sebuah grafik parabola yang melalui titik-titik sumbu X, P, negatif 2,0 dan Q 1,0 dan melalui sumbu di titik R 0,6. Persamaan grafik fungsi kuadrat tersebut adalah pada soal ketiga, terdapat dua titik yang melewati sumbu X dan terdapat satu titik yang melalui sumbu Y. Sehingga persamaan grafik fungsi kuadrat tersebut dapat dikatakan jika persamaan fungsi kuadrat yang melalui dua titik pada sumbu X, yaitu X1,0 dan X2,0, dan sebuah titik di sumbu Y, maka persamaan grafik fungsi kuadrat tersebut menjadi Y sama dengan A dikalikan X dikurangi X1 dikalikan dengan X dikurangi X2. Berdasarkan soal ketiga, titik-titik sumbu X pada titik P yaitu negatif 2,0 dan pada titik Q 1,0. Negatif 2 menunjukkan X1 dan 1 menunjukkan X2. Jika dimasukkan ke dalam persamaan, Y sama dengan A dikalikan dengan X dikurangi X1 dikali dengan X dikurangi X2, maka Y sama dengan A dikalikan dengan X dikurangi negatif 2 dikalikan dengan X dikurangi 1. Pada sumbu Y menunjukkan titik 0,6 sehingga 6 menunjukkan angka Y, tinggal disubstitusikan. 6 sama dengan A dikalikan dengan 0 ditambah 2 dikalikan dengan 0 dikurangi 1. 6 sama dengan A dikalikan dengan 2 dikalikan dengan negatif 1. Ekuivalen dengan 6 sama dengan negatif 2A, sehingga A menjadi 6 per negatif 2. Nilai dari A sama dengan negatif 3. Maka persamaan grafiknya tinggal memasukkan nilai A ke dalam persamaan Y sama dengan A dikalikan dengan X dikurangi negatif 2 dikalikan dengan X dikurangi 1. Ekuivalen dengan Y sama dengan substitusikan A sama dengan negatif 3 ke dalam persamaan tersebut, sehingga negatif 3 dikalikan dengan X plus 2 dikalikan dengan X dikurangi 1. Persamaan grafik fungsi kuadrat tersebut menjadi Y sama dengan negatif 3X kuadrat dikurangi 3X ditambah 6.
Soal keempat, persamaan kuadrat yang masing-masing akarnya 3 kali dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0 adalah. Pada soal keempat, persamaan kuadrat yang masing-masing akarnya 3 kali dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 dapat dikatakan bahwa persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya p kali dari persamaan kuadrat lama. P menunjukkan 3. Maka persamaan kuadrat baru ax kuadrat ditambah p kali bx ditambah p kuadrat kali c sama dengan 0. Pada soal x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0, a menunjukkan 1, b menunjukkan 4, dan c menunjukkan 1. Sehingga persamaannya menjadi x kuadrat ditambah p dikalikan dengan 4 kali x ditambah p kuadrat kali 1 sama dengan 0. P menunjukkan angka 3, sehingga jika kita masukkan p sama dengan 3, persamaannya menjadi x kuadrat ditambah 3 kali 4 kali x ditambah 3 kuadrat dikalikan dengan 1 sama dengan 0. Ekuivalen dengan x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 sama dengan 0. Soal kelima, jika x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x ditambah alfa dikurangi 1 sama dengan 0 dan x1 sama dengan 2 kali x2, tentukan nilai alfa yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Pada soal kelima menunjukkan bahwa x1 sama dengan 2 kali x2. Hal ini berarti akar dari x1 sama dengan 2 kalinya akar dari x2. Jika ada permasalahan seperti ini, dapat dikatakan bahwa jika x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dan x1 sama dengan nx2, n merupakan kelipatan dari x2, maka berlaku np kuadrat sama dengan kuadrat dari n plus 1 kali a kali c. Pada soal menunjukkan bahwa x1 sama dengan 2 kali x2. 2 menunjukkan nilai n kelipatan dari x2. Sehingga pada persamaan x kuadrat ditambah 3x ditambah alfa dikurangi 1 sama dengan 0, maka nilai a sama dengan 1, b sama dengan 3, dan c sama dengan alfa dikurangi 1. Masukkan nilai-nilai tersebut pada persamaan nb kuadrat sama dengan n ditambah 1 dikuadratkan dikalikan a kali b. Substitusikan menjadi 2 kali 3 kuadrat sama dengan kuadrat dari 2 plus 1 kali 1 kali alfa dikurangi 1. Dioperasikan menjadi 2 kali 9 sama dengan 3 kuadrat dikalikan dengan alfa dikurangi 1, sehingga menjadi 18 sama dengan 9 kali alfa dikurangi 1. 18 dibagi 9 sama dengan alfa dikurangi 1, sehingga hasil baginya 2 sama dengan alfa dikurangi 1. Menambahkan nilai plus 1 pada kedua ruas, sehingga dapat ditentukan nilai alfa sama dengan 3.